Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnanda Nur Azizah dengan NIM 212111300. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan yang diampu oleh Bapak Haq Hamka Habibie SEMA. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian tanggung jawab sosial. Regulasi yang mengatur soal tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan CSR atau yang lebih spesifik lagi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela, tetapi dengan sendirinya menjadi suatu kewajiban yang bermakna liability. Memperkuat kewajiban dalam melaksanakan CSR oleh semua perusahaan. Tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri atau yang disebut dengan internal maupun di luar lingkungan yang disebut dengan eksternal. Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya memikirkan kepentingan masyarakat di sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu konsep Islam tentang lingkungan. Untuk konsep yang pertama diambil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Untuk konsep pertama, yaitu di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati la yabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia-Nya yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan sangat cepat memberikan hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk konsep yang kedua, yaitu hadis. Hadis dari Sa'ad ibnu Yazid radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan kezaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan bergolongan 7 kali bumi yang ia zalimi. Hadis Al-Bukhari. Hadis yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Majah. Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Bisnis yang memang dianjurkan oleh syariat Islam akan menjadi hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bila perilaku bisnis tersebut menimbulkan fasad fil ard, kerusakan di bumi atau penyeleweng di atas dunia, yang juga diartikan keadaan yang menjurus pada pengabaian hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup.
terutama manusia perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Untuk yang selanjutnya, bentuk tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab yang pertama adalah menaati peraturan undang-undang. Yang kedua, melakukan penyesuaian dan pengurangan dampak negatif. Yang ketiga, melakukan laporan setiap terjadinya pencemaran. Yang keempat, melakukan laporan setiap terjadinya pencemaran lingkungan. Materi yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penerangan PPT ini yaitu secara teoritis bahwa perusahaan harus menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan internal eksternal perusahaan. Secara normatif, tanggung jawab perusahaan sosial dan lingkungan telah diatur di dalam tata peraturan perundang-undangan. Perintah untuk memelihara lingkungan sebaiknya larangan merusak lingkungan terdapat jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk di dalamnya pemeliharaan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan manusia. Ancaman bagi perusak lingkungan atau mufsidin yang berulang-ulang dinyatakan dalam Al-Quran, bahkan sebagaimana dijelaskan eksistensinya, alam sering disandingkan dengan konsep tauhid yang mengandung arti bahwa manusia, binatang, tumbuhan, dan benda tidak bernyawa adalah makhluk Tuhan, sehingga perintah dan larangan menjadi bermuat teologis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.